Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Yeskel pasal 44, teksnya ayat 1-9. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1-3. Pintu gerbang luar yang menghadap ke timur harus tetap tertutup, sebab Tuhan Allah Israel sudah masuk melaluinya. Paragraf yang kedua ayat 4-9. Yeskel datang di depan bait suci yang penuh kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Yeskel bahwa mereka menajiskan bait suci dengan membiarkan orang asing masuk dalam tempat kudusnya. Hal demikian itu tidak boleh. Kesimpulannya, setelah kemuliaan Tuhan masuk melalui pintu gerbang menghadap ke timur, pintu gerbang itu harus tetap tertutup. Tetapi raja akan masuk melalui balai gerbang. Dia boleh duduk di sana, makan di hadapan Tuhan, dan akan keluar melalui balai gerbang itu. Kemudian Yeskel masuk ke bait suci melalui pintu gerbang utara. Di sana penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Yeskel tentang tempat kudusnya dinajiskan sebab orang Israel membiarkan orang-orang asing masuk dalam tempat kudusnya. Sehingga Tuhan berfirman, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersenak, tak boleh masuk dalam tempat kudusnya. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan berfirman bahwa pintu gerbang luar yang menghadap ke timur itu harus tertutup, sebab Tuhan masuk melaluinya. Kedua, Tuhan berfirman kepada Yeskel akan mengatakan kepada kaum pemberontak, yaitu kaum Israel, bahwa mereka telah menajiskan tempat kudus dengan membiarkan orang-orang asing masuk ke sana. Tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersenak, tak boleh masuk dalam tempat kudusnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Yeskel tetap mendengar firman dan dapat perintah yang akan mengatakan kepada kaum Israel. Kedua, raja itu oleh karena ia raja boleh duduk di sana, bahkan santapan di hadapan Tuhan, raja itu akan masuk melalui balai gerbang dan akan keluar dari situ. Memang itu orang Israel ya mengertinya sebagai raja manusianya, tetapi kita tahu raja itu bukan manusianya, itu manusia sempurna, tetapi juga Allah, yaitu Yesus Kristus. Ketiga, kaum pemberontak, kaum Israel telah menajiskan tempat kudus dengan membiarkan orang asing masuk dalam tempat kudusnya. Mereka tidak memelihara barang-barangnya yang kudus, dan mereka mengangkat orang asing untuk memelihara kewajiban mereka terhadap Tuhan di dalam tempat kudusnya. Jadi, aplikasi hari ininya. Pertama, berjaga kekudusan dan kemuliaan Tuhan dengan khususkan tempat dan waktu bagi Tuhan. Ya, memang jangan menghalang-halanginya waktunya dan tempatnya. Harus membedakannya untuk Tuhan. Itu khususkannya. Kedua, bersunat hati secara rohani dan melayani Tuhan di dalam tempat kudus yang telah Anda khususkan. Ya, memang bersunat secara daging dan secara rohani, dua-duanya sudah tuliskan dalam waktu perjanjian lama. Tetapi Rasul Paulusnya tetap juga katakannya, siapanya orang Yahudi sesungguhnya itu bersunat hatinya. Jadi, praktek hari ini memuji Tuhan sebab Tuhan telah menerima Anda seorang asing yang belum bersunat dagingnya maupun hatinya. Ya, memang masih belum bersunat, tapi Tuhan menerima, sehingga harus mengucapkan terima kasih, harus memuji Tuhan, dan tetap bersunat hatinya secara rohani dengan mengorbankan diri dan kecualikan kekejian dari kehidupan Anda. Melalui ini kita bisa menjadi anak Allah sesungguhnya. Harus bersunat dalam hati. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.